tentang ini mah udah umum. Cloud teknologi. Pernah dengar cloud awan, teknologi awan? Penyimpanan di cloud ya, Pak? Ya. Nah, itu istilah-istilah yang muncul bersamaan atau sudah bahkan sesudah ketika smart city ada. Nah, tantangannya adalah kalian punya konteks nggak itu istilah-istilah itu apa sih sebetulnya maknanya terhadap barang fisiknya seperti apa. Saya ngulang sedikit tentang minggu lalu. Minggu lalu itu sebetulnya ujungnya adalah, ada ingat apa? Ujungnya adalah saya mau bicara tentang, karena kita mata kuliahnya adalah ekosistem smart city. Sebetulnya ada sesuatu yang menciptakan sehingga itu semua komponen-komponen yang banyak itu, aplikasi lah, teknologi lah, menjadi sesuatu yang bisa terintegrasi tadi kalau istilahnya, bisa saling terhubung, bisa bersaling bertukar data dan berdiri di atas satu kesamaan dengan asumsi akan ada yang memimpin, entah pemerintah atau konsorsium, yaitu smart city platform. Betul? Ingat? Ini poin penting dari kuliah kita. Ekosistem itu terbentuk ketika ada wadah atau kontainer yang membuat satuan-satuan unit aplikasi atau layanan bisa saling berdiri bersama-sama, berdiri berdekatan dan bekerjasama dengan baik. Itulah manfaat dari Smart City Platform. Dan Smart City Platform itu pada dasarnya adalah service platform untuk yang platform layanan untuk implementasi. Istilah service dulu sudah pernah kita bahas di mata kuliah STI ya. Service itu adalah layanan ya, yang muncul dari layanan yang dulu bentuknya adalah loket dan kemudian bisa didigitalisasi dalam bentuk berbagai bentuk website atau kanal-kanal yang lain, digital yang lain, yang salah satu komponen penting di dalamnya adalah web service. Jadi service adalah kanal, dan kanal itu sendiri selain berhadapan dengan pengguna akhir juga berhubungan dengan service-service yang lain. Service di sini artinya layanan dan yang muncul dari satu aplikasi atau proses bisnis di perusahaan atau di instansi pemerintahan juga gitu ya. Itu nah, salah satu bentuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita bicara platform itu atau enterprise system itu terdiri dari berbagai komponen-komponen yang membentuk lapisan-lapisan. Kalau kita tahu bagaimana lapisan sistem dalam satu komputer itu kan ada yang paling bawah yang protokol dari protokol hardware, protokol perangkat lunak, sistem operasi dan seterusnya ke atas. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dalam definisi ini lapisannya itu ada yang paling atas yang berhadapan langsung dengan pengguna adalah layanan aplikasi, di mana di situ berdiri satuan tunggal dari layanan yang menjadi service, baik service buat aplikasi, service buat pengguna, atau basic service yang dipakai oleh service yang lain seperti service kita udah mau berakhir ya, 10 menit, oke. Atau digunakan oleh aplikasi yang lain. Nah, platform layer itu sebagai satu landasan di mana aplikasi tadi berdiri, dia menyatukan, menghubungkan para sensor yang paling bawah itu dengan layar transmisi yang menghubungkan nanti ke aplikasi. Jadi kalau dalam gambaran 3 tadi ada sensor,
sensor yang terhubung dengan transmisi di tengah-tengah. Kemudian kontrolnya sendiri nanti akan berada di platform. Kemudian aktuatornya adalah satu bisa di sisi sensor juga ketika di aktuator, atau dia di application. Jadi ada dashboard atau tampilan yang diakses oleh pengguna di sisi application layer. Tapi yang buat semua itu terhubung adalah platform. Setelah ini kita pindah ke Google Meet ya. Bisa? Sudah sering kan ya? Saya pengen nyoba Google Meet. Baik Pak, baik Bang. Boleh Bang. Saya kirim nanti filenya kontak dari apps atau bahkan layar-layar dashboard itu sebagai pihak yang mengkonsumsi service. Di pihak lain ada pihak yang berfungsi sebagai penyedia service provider. Seperti penyedia data kependudukan, penyedia data beban lalu lintas, jadwal kereta, jadwal pesawat, itu adalah service provider. Service di sini bisa dilihat juga sebagai data. Jadi yang memprovide service itu artinya dia menyediakan data yang akan diakses oleh para konsumer. Dan itu semua bisa melalui platform yang tadi diciptakan. Nah, di balik penyedia data tadi, penyedia service, itu bisa saja di belakangnya adalah sensor, resource yang mengcapture data secara real time, atau data yang di-entry oleh satu instansi atau satu organisasi non-pemerintah untuk di-feed ke dalam sistem. Jadi itu, nah ini secara real sebetulnya belum banyak dipakai dalam inisiatif yang disebut sebagai inisiatif Smart City. Seringkali aplikasi-aplikasi itu, service-service itu berjalan sendiri-sendiri tanpa ada satu platform tunggal yang menyatukan semuanya. Paling yang muncul di Kota Bandung atau sekarang juga di Provinsi Jawa Barat adalah layanan-layanan atau provider-provider itu semua, dia akan menghasilkan data, memproduksi data yang dibuka dalam bentuk API, web service, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk command center. Jadi ada satu aplikasi tunggal yang dipakai oleh pimpinan daerah dalam hal ini untuk menampilkan data traffic, data kejadian kota, dan lain sebagainya. Jadi masih satu konsumernya satu untuk platform ini, sementara yang lain masih berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Kebayang ya bahwa sebetulnya idealnya para konsumer bahkan service provider itu bisa mengkonsumsi data secara bersama-sama, jadi tidak masing-masing. Dan disinilah fungsinya service platform atau smart city platform dalam konteks ini. Dia mengelola transaksi lalu lintas data, juga penyediaan, kalau perlu bahkan sebetulnya penyediaan server bersama, dan yang lebih penting lagi adalah storage. Bagaimana storage penyimpanan dari masing-masing aplikasi, masing-masing sensor bisa di-share dengan kebijakan tertentu secara lintas. Begitu. Walaupun kemudian kemungkinan akan ada platform-platform lain yang berdiri sendiri, misalnya platform swasta dalam menyediakan satu layanan tiketing gitu. Tapi untuk bergabung dengan service yang ada di Smart City, dia harus membuka API-nya, membuka koneksi data, membuka sharing data dengan service dengan platform yang dimiliki oleh manajemen kota. Gitu. Nah, untuk ini sebetulnya ada yang disebut sebagai service registry. Jadi kalau ada service baru, ada API baru, dia didaftarkan secara
eh, nggak otomatis juga sih, didaftarkan dalam yang disebut sebagai service registry. Jadi orang tahu bahwa di platform ini ada service A, B, C, D, E, dan dia punya data apa saja, dan bagaimana mengaksesnya, siapa yang berhak mengakses, dan untuk mengaksesnya melalui prosedur apa atau melalui parameter apa. Melalui parameter katakan NIC berapa, pakai NIC atau kode pos gitu. Di situ fungsinya service registry didaftarkan dan orang bisa melihat service registry ini seperti buku yellow page ya, yellow page kalau zaman dulu. Jadi melihat ada apa dan siapa dan bagaimana menghubunginya. Gitu. Ini sebetulnya penelitian ya, dan kadang-kadang satu ada layanan yang datanya sama. Katakan ada satu instansi yang menyediakan data traffic untuk 3/4 kota. Kemudian ada instansi lain yang juga menyediakan coverage 3/4 kota. Walaupun kalau dua-duanya digabung bisa jadi satu tuh, jadi seluruh kota, tapi di tengah-tengahnya ada seperempat bagian kota yang di cover oleh dua instansi. Nah, ketika yang satunya mati, salah satu instansi misalnya ada kendala bencana atau listrik power gitu, nanti diharapkan platform ini bisa memberitahukan untuk mengalihkan feeding data yang tadinya di cover oleh perusahaan atau instansi yang mati tersebut ke yang kedua. Jadi tetap akan ada seperempat yang mati, tapi paling tidak mati semuanya. Jadi ketika ada service yang redundan, platform ini bisa memberitahukan dan menggantikan memberikan layanan kepada yang mati tadi. Gitu. Ini service platform. Oke, dari sini bayang nggak apa itu smart city platform atau service platform? Atau bingung? Masih bingung kayaknya, Pak. Bingung. Iya, nanti bisa karena ada teknologi gitu ya. Teknologi ini yang membentuk konsep smart city. Kemudian kita punya komponen tadi ada kontrol, aktuator, sama sensor. Nanti bisa dilihat. Sekarang kita beralih ke teknologi yang sering disebut teknologi cloud. Pernah dengar? Ya. Menurut kalian tadi apa? Tadi ada yang nyebut Vito ya. Cloud itu apa? Apa itu cloud? Cloud Penyimpanan awan. Penyimpanan awan. Bentuknya apa itu? Disimpan dalam jaringan melalui koneksi internet yang dapat diakses melalui koneksi internet. Oke. Sebuah infrastruktur tempat penyimpanan yang bisa diakses melalui jaringan internet. Oke. Internet. Saya share lagi deh. Mau nggak? Untuk teh. Mana share. Sharing personal. Contact. Ada lagi yang mau masuk. Jadi ketahuan nih banyak juga peserta kita hari ini. Saya searching apa yang muncul dalam ya ini ya. Layanan multimedia.
Cloud computing. Nah, cloud computing. Ini definisi muncul ya? Coba. F11. Cloud computing is simply Set of computing resource. Cloud is about putting more cloud computing making infrastructure application. Cloud computing is the on-demand provision. Jadi dia adalah sebuah infrastruktur server yang bisa diakses melalui internet dan bisa di-share pemakaiannya secara fleksibel dalam hal kapasitas storage maupun kapasitas komputasi. Nah ini. Jadi intinya ketika kita memakai halo. ya, halo. Halo, kedengeran ya? Iya, Pak. Pak, kedengeran. Ya. Jadi setiap kali kita memakai server yang ada di luar, itu kita sebetulnya memakai teknologi cloud sebetulnya. Walaupun dalam kompleksitas yang lebih tinggi. Dalam teknologi cloud itu sebetulnya bisa dibilang kita nyewa ya. Kita nyewa satu infrastruktur di luar, server dengan koneksinya untuk kita pakai. Nah, dalam pemanfaatan cloud ini ada lagi yang masuk. Ada 3 platform as a service, software as a service, infrastruktur as a service. Nah, kalau dari aspek sini terbayang oleh kalian apa itu cloud? Cloud itu sebetulnya kan server yang ada di luar. Iya. Segala komponen sistem operasi, storage management. Nah, kurang lebih yang disebut sebagai platform smart city itu ini. Jadi dia menyediakan satu server bersama, tempat bersama untuk hidupnya berbagai aplikasi yang akan menunjang berbagai fungsi aplikasi smart city. Jadi smart city platform, service platform itu adalah cloud service, infrastruktur bersama, server bersama. Kayak data center bukan, Pak? Ya? Kayak data centernya. Betul. Fisiknya itu data center. Kayaknya lebih baik share layar seluruhnya nih. Share personal. Oke. Share. Oke. Kalian bisa lihat kalian sendiri? Oke. Ya. Nah, ini mana ya? Apa sih cloud itu? Ini cloud. Sebetulnya tidak ada yang disebut sebagai cloud. Ada ya gambarnya ya? Ada, Pak. Ya. Yang disebut cloud itu sebetulnya komputernya orang lain, itu aja. Kalau kita punya mengakses cloud itu artinya kita mengakses komputernya orang lain dengan segala komponen yang ada di sana. Dan terbuat dari apakah cloud? Biasanya dari server Linux, gitu aja. Ya. Jadi Linux. ya apa itu? Kebanyakan server dan server operasional sekarang rata-rata kan sistem operasinya Linux ya. Ya, jadi cloud itu sebetulnya Linux server yang disimpan di tempat lain yang kita pakai. Kembali ke gambar tadi, nah ini ada 3, ada software as a service, platform as a service, sama infrastructure as a service. Itu adalah
bentuk penawaran teknologi cloud yang akan dipakai oleh user kita, baik dari sebagai service provider yang menyediakan satu aplikasi atau kita sebagai pengguna aplikasi. Nah, sebetulnya cloud itu bisa di perusahaan kita sendiri atau di perusahaan orang lain. Tapi kita, sebagai pengguna kita itu transparan buat kita. Kita nggak tahu itu ada di mana barangnya. Kita hanya tahu satu alamat yang akan menunjuk kepada alamat server kita. Mana tadi penjelasan cloud? Intinya sih sebetulnya kemarin kita bicara capex dan opex nggak? Capital expenditure dan operational expenditure. Ya, Pak. Ya. Nah, capex itu ya, maksudnya cloud ini sebetulnya adalah bentuk kita melakukan outsource, nyewa sesuatu yang lazimnya zaman dulu adalah investasi kita. Yang dulunya adalah capital expenditure, kita beli server, kita beli segala macam sistem operasi, DBMS, beli Oracle, lisensi Oracle, menjadi satu kapital investasi awal. Sekarang kita menjadikan operational expenditure, jadi belanja operasional. Jadi semuanya kita sewa, servernya kita sewa, DBMS-nya kita sewa, dan kita cuma tahu bagaimana memakainya. Ini bentuk outsource yang bergeser ke operational expenditure. Nah, tadi ada bentuk bisnis model nih, sebetulnya bisnis model bagaimana layanan cloud itu dilakukan. Itu ada 3 jenis tadi, yang software as a service paling kanan, yang sebelah paling kiri adalah infrastruktur as a service, yang di tengah itu platform as a service. Yang atas itu yang dikelola oleh kita sebagai pengguna, sebagai perusahaan pengguna layanan cloud. Yang di bawah itu adalah penyedia layanan cloud. Penyedia layanan cloud sudah sangat banyak di Indonesia, juga yang lokal. Kalau yang populer kita tahu Google Cloud, kita pernah dengar Amazon Web Service, apalagi banyak. Nah, itu semua adalah penyedia yang ada di bawah. Itu di bawah bahkan sudah ada Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Dimulai dari yang paling kiri, itu adalah yang paling sedikit yang dikelola. Hanya sampai level server. Kita tahu ada virtual server ya, satu server bisa dibuat seolah-olah dia menjadi beberapa virtual server. Nah, virtual server tersebut yang kemudian disewakan kepada kita sebagai pengguna. Operating system, middleware, data, aplikasi, semua kita yang akan naruh atau mengelola di server yang disediakan, yang kita sewa dari pihak ketiga, infrastruktur as a service itu ya. Nah, kalau platform itu kita hanya berkewajiban untuk mengelola aplikasi dan data. Sisanya yang lain, operating system, jadi selain dari yang ditambah dari yang layanan yang kiri, ada VM-nya, virtual servernya. Di virtual servernya oleh mereka sudah dipasang operating systemnya, middleware itu untuk web server ya, web server yang bisa bertransaksi API, dan segala macam runtime yang bisa kita pakai untuk mengelola aplikasi kita. Sehingga kita hanya menghosting aplikasi dan data di platform yang mereka sediakan. Itu platform as a service. Kalau udah software as a service, itu kita tinggal pakai aplikasinya. Seperti kalau sekarang kita memakai Google Mail, kita memakai Zoom bahkan ya, dan segala macam. Kita memakai sekarang Office 365 itu juga sudah software as a service. Kita nggak menginstal sebetulnya ya. Kita memakai saja lewat browser dalam hal ini. Ini adalah bisnis model yang muncul dari cloud computing, dari teknologi cloud, yang mana sebetulnya intinya adalah penyewaan
server dengan segala komponennya, dan variansi komponen yang dipakai oleh pengguna itu ada 3. Nah, dalam konteks smart city, platform as a service itulah yang dimaksud sebagai platform smart city. Jadi nanti customer, perusahaan, instansi publik yang satu persatu, dinas perhubungan, dinas tata kota, itu dia sebagai customer. Dan platformnya sendiri sudah diciptakan secara tunggal, sehingga mereka tidak perlu berpikir tentang servernya harus bagaimana, kalau ada kerusakan seperti apa, bagaimana alokasi, bagaimana prioritasi, dan lain sebagainya. Semua dikelola oleh platform. Begitu. Semoga ini menambah penjelasan tadi terhadap istilah platform yang tadi ditawarkan di slide sebelumnya. Habis ini ada yang masih belum jelas? Tentang platform? Jadi sebetulnya istilah platform itu sudah ada dan sudah kita pakai, hanya kita tidak sadar saja. Nah, platform ini yang sebetulnya secara konseptual seharusnya ada dalam konsep smart city, sehingga masing-masing aplikasi, masing-masing service yang berdiri sendiri bisa saling terhubung, minimal dengan API lintas aplikasi. Itu ya. Nah, jadi dalam konteks yang 3 tadi, aktuator, sensor, dan kontrol, platform itu adalah sebetulnya yang menyatukan semuanya. Tapi terutama dia adalah yang melakukan hosting, menyimpan komponen kontrol sebetulnya, kontrol dan data. Jadi dia yang ada di tengah-tengah. Kalau di sisi pinggirnya, di edge-nya itu nanti ada sensor dan aktuator. Tapi semua data, semua logic, kalau ada AI, ada machine learning dan lain sebagainya, itu adanya di sisi luar dari platform yang akan terhubung dengan platform. Begitu? Cukup jelas? Oke. Ini di e-learning saya cuman upload yang beberapa ya, karena banyak sebetulnya. Dan sisanya saya upload di Google Drive di bagian terakhir. Nanti kalau ada yang kesulitan bilang, informasikan kepada saya. Jadi kalau kalian bingung tentang apa yang disampaikan, apa yang kalian dengar tentang smart city teknologinya, coba dipetakan dengan konsep cyber physical yang berkali-kali kita temui di sini. Jadi ini bagian dari aktuator, ini bagian dari sensor, atau ini bagian dari kontrol. Gitu. Oke? Data. Ada yang mau ditanyakan? IoT. Sekarang kita ke yang kedua nih. Kalau tadi kita bicara tentang platform yang hubungannya adalah cloud computing, yang di situ ada service terminologi. Sekarang kita bicara tentang yang seringkali dihubungkan dengan industri 4.0 atau smart city, Internet of Things. Nah, dalam persepsi kalian, Internet of Things itu apa yang kalian tahu? Internet of Things. Pernah dengar tentang M2M nggak? Machine to machine. Pernah. Machine to machine. Sama nggak dengan IoT? Salah satu mekanismenya Pak itu. Ya? Salah satu mekanismenya Pak IoT Pak. Mekanismenya kenapa? Sorry, kurang jelas.
Mekanisme IoT-nya mesin ke mesin gitu kan. Mesin to mesin, ya. Iya. Mesin to mesin itu udah jauh lebih lama daripada IoT ya. Mesin to Ya. mesin itu sudah tahun 2000-an bahkan ya. 2002, 2001 gitu. Cuman ternyata berbeda walaupun fungsinya sama. IoT, kenapa disebut dengan IoT itu katanya karena sekarang anything itu bisa punya alamat IP ya, bisa terhubung dengan things yang lain melalui satu mekanisme. Contohnya apa nih? Things yang bisa punya nomor IP. Jadi things yang bisa berfungsi sebagai alat komputasi kecil. Apa yang barang sehari-hari yang kalian temui yang kalian pikir bisa kita golongkan sebagai IoT? Apa? Smartphone. Smartphone ya. Kamera CCTV diakses lewat internet, Pak. Nah, itu dia. Kamera CCTV, terus HP ya, mobile phone. Masing-masing itu punya alamat yang bisa dihubungi oleh satu server. Apalagi zaman sekarang kulkas pun. Sekarang ini lampu Pak, lampu bisa dinyalain. Yaitu lampu bisa dia punya sensor bahkan ya, si lampu itu intelijen, dan kita secara remote bisa mematikan atau menyalakan dari jarak jauh karena dia sudah terhubung. Apalagi Smart TV itu yang Smart TV ya, itu things sudah seperti komputer itu Bang. Segede gitu Smart TV. Yang kecil-kecil ada nggak? Kecil-kecil. Sensor-sensor yang lain yang kalian pikir bisa? Yang tangan pintar. Ya? Smartwatch. Oke. Dan Smartwatch itu, smartwatch itu ke internet atau Bluetooth ke pairing ke ini ya? Tapi ya bisa yang langsung ke internet ya. Ini apa? Sensor ini Pak yang apa di petani itu Pak, di lahan petani itu perkebunan yang bisa otomatis nyiram Pak. Nah itu. fertilizing sprayer Pak. Nah iya itu dia sebagai rotor ya. Jadi diperintahkan untuk menyiram. Di sisi lain ada sensor yang bisa melihat kelembapan tanah, bisa melihat cuaca. Oh ya, saya mau. Kalau di jendela-jendela itu ada sensor ketika suhunya panas, dia akan menggelap gitu kan ya. Oh iya. Nah itu kalau di inisiatif kota yang saya ingat di kemarin waktu nggak ada yang kemarin lihat paparannya atau mendengar paparannya Pak siapa kemarin, Yudhistira Smart City. Salah satu yang sudah cukup lama sebetulnya dan kemudian ditampilkan adalah sensor ketinggian air sungai. Nah, itu bisa menjadi alat pemantauan atau early warning ketika mau banjir. Nah, itu contohnya. Untuk pengawasan industri limbah industri, sungai-sungai itu dipasangi sensor untuk melihat derajat logam berat, terus polutan lain, bisa disediakan sensor masing-masing yang akan memberikan sinyal kepada satu sistem untuk menunjukkan ada apakah masih dalam batas normal atau ada tindakan yang harus dilakukan. Hal-hal yang seperti itu yang
dimunculkan dengan IoT untuk smart city. Kebayang ya, sebetulnya banyak itu pemanfaatannya bisa banyak. Di sini ada kalau nggak salah. Di sini kalau dibaca, nah ini banyak itu. Smart meter, smart lighting, waste collection, vehicle monitoring, infrastruktur transportasi, video surveillance, buat sekolah, buat kesehatan, telemedicine. Nah itu. Ini beberapa contoh pemanfaatan. Nah, kembali ke tadi M2M. M2M itu ternyata adalah teknologi lama dari IoT. Kalau IoT adalah satu perangkat yang terhubung ke internet dan dia bisa diakses oleh beberapa sistem secara bersamaan. Jadi dia bisa broadcast. Kalau M2M itu lebih cenderung kepada satu perangkat diakses atau berhubungan dengan perangkat lain secara peer-to-peer. Jadi dia tidak bisa broadcast. Dia benar-benar protokolnya untuk peer-to-peer. Tapi dengan teknologi sekarang, perangkat yang comply terhadap M2M bisa dibuat dengan gateway tertentu sehingga dia bisa juga menjadi sensor kedua dari konsep IoT. Gitu. Yang ini sudah saya upload. Jadi kalau mau lihat filenya, mencari inspirasi mungkin untuk penelitian kalian dari sisi mikro atau makro juga bisa, silahkan dibaca. Begitu. Itu ya. Nah, bicara tentang sensor dan aktuator. Ini adalah satu device kecil, relatif kecil dan seringkali berada di lokasi yang jauh gitu. Kan ada apa namanya? Ini saya masih screen sharing ya? Stop sharing. Oke. Tadi saya ilustrasikan ada sungai Citarum ya sekarang. Citarum itu dipasangi sensor. Sensornya itu jauh-jauh dari hulu sampai hilir. Kita pasang sensor di beberapa titik. Ini menggantikan fungsi petugas yang harus datang ke sana untuk mengambil sampel air dan kemudian mengujinya di lab. Sebagai gantinya dipasangi sensor. Itu membuat prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih praktis. Namun ada kendalanya. Ada yang paham nggak kendalanya apa? Ini perangkat elektronik dipasang di suatu lokasi yang jauh, belum tentu dekat dengan jalan, belum tentu ada pengawasnya, dan lain sebagainya. Apa nih masalah? Masalah dari IoT apa nih? Ya, itu. Suaranya nggak keluar. Keluar. Aksesibilitasnya paling Pak. Aksesibilitas apa nih? Halo? Aksesibilitas. Bahkan seringkali iya, perangkat IoT, sensor-sensor itu juga ketika harus menjadi capital expenditure, harus menjadi sesuatu yang diinvestasikan oleh pemerintah, bermasalah dan beresiko karena kalau banyak dan ditaruh di kawasan yang jauh, kan resikonya rusak, hilang, dan lain sebagainya gitu. Makanya bahkan sensor ini pun sekarang ada yang sifatnya sewa, jadi mereka yang ngelola, pihak ketiga yang ngelola, mereka menjamin keamanannya, ada monitoring rutin, kita tinggal bayar pemakaiannya rutin per bulan dan sebagainya. Tapi di sisi perangkatnya sendiri terbayang nggak sebetulnya masalahnya apa? Satu, keamanannya, nanti dicuri orang, itu pasti. Tapi ada ini satu sensor yang jauh dari mana-mana.
atau kan di atas gunung ketika kita monitor vulkanik misalnya, aktivitas vulkanik. Di sana kendalanya apa tuh? Jaringan Ya, ya, Pak. udah. Ya, satu jaringan, koneksi jaringan, dan dua apa? Perangkat seperti itu butuh apa selain koneksi jaringan? Oh, ini Pak, untuk dayanya ya, Pak. Betul. Jadi dua konsep penting yang membedakan IoT dengan perangkat komputasi biasa adalah kapasitas powernya dan kapasitas koneksi datanya. Jadi penting buat perangkat IoT itu memakai protokol komunikasi data yang sangat efisien. Jadi sesedikit mungkin dia membutuhkan bandwidth, satu, dan kedua dia sedikit mungkin memakai energi listrik karena belum tentu ada listrik kan di sana, belum ada jaringan listrik di sana, dan itulah yang membuat spesifikasi IoT berbeda dengan M2M. Jadi dia kalau kita tahu protokol internet kan paket TCP/IP ya. Nah, kalau IoT dia tidak pakai itu lagi karena TCP/IP itu buat mereka pun, buat teknologi IoT itu sudah terlalu berat. Kompetitif ya. Iya, ada beberapa protokol saya lupa yang kemudian menjadi standar untuk koneksi data di sensor IoT. Untuk power juga, ini juga beberapa tahun ke belakang adalah penelitian. Jadi bagaimana suatu perangkat IoT bisa menghemat daya listrik. Satu, mungkin memang bisa dipikirkan bahwa mereka adalah self-generated, artinya memakai teknologi listrik alternatif, pakai solar panel atau memakai turbin turbin angin untuk atau air untuk mengisi baterai-baterai yang ada di lokasi kejauhan. Gitu. Dan juga karena komunikasi data juga belum tentu ada kabel jaringan ke sana, baik kabel optik maupun kabel Cooper. Jadi yang dipakai adalah wireless. Nah, wireless ini juga kalau Wi-Fi kan, kalau Wi-Fi kalian tahu berapa rata-rata jarak Wi-Fi yang ABG itu paling berapa meter ya? Antara 20 meter sampai 50 meter kan ya? 50 meter kalau udah ada tembok. Nah itu kalau ada super wifi tapi itu paling juga sampai 100-200 meter ya. Nah itu juga adalah sesuatu yang harus dipikirkan dalam deployment IoT. Ada beberapa standar juga yang dipakai untuk komunikasi data IoT. Itu yang harus dieksplor kalau teman-teman mau main ke arah mikro subsistem dari IoT. Seberapa besar dia akan mengkonsumsi daya, dan dua, seberapa besar IoT ini, perangkat ini akan membutuhkan koneksi data. Dan semakin hemat, semakin bagus, akan semakin lama daya tahan keberadaan alat itu untuk IoT. Gitu ya. Ada lagi nggak IoT? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi kita sudah bicara tentang platform cloud dan IoT. Kalau dipetakan kepada cyber physical,
Sudah terbayang posisinya di mana? Kalau tadi cloud computing adalah sebagai platform dan kemudian dalam konteks cyber physical dia apakah sebagai aktuator, sensor atau kontrol cloud-nya? Aktuator Pak, itu Pak. Yang ngelola apa sih? Memprosesnya ya, Pak? Iya, kalau saya sih karena cloud adalah tempatnya logiknya, dia dikontrol. Oh, dikontrol. Heeh. Pak, Kalau suara saya feedback nggak, Pak? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Oke. Soalnya saya nggak pakai headset. Kalau pakai headset, suara saya jadi nggak ada. kalau IoT jelas tuh posisinya sebagai apa? Sebagai aksinya, aktuatornya Bapak Ibu. Aktuator Hmm. saja? Eh, Merekam juga sensornya. Iya. Jadi IoT di sini dalam sebagai kontrol juga Pak. ya sebagai aktuator dan sebagai kontrol. Sensor. Sensor. Ketika dia merekam sebagai sensor, iya dia sebagai sensor. Fungsinya merekam, memperoleh data, mengcapture data dia adalah sensor. Tapi ketika dia berfungsi untuk menggerakkan sesuatu, yang misalnya mengubah lampu lalu lintas, kecepatan berubahnya lampu lalu lintas, misalnya mengubah ketinggian pintu air, itu kalau dia adalah IoT, dia adalah sebagai aktuator. Dulu pernah lihat juga ada proyek mahasiswa yang dia ke sensornya ke sungai, pintu-pintu air. Ketika ada sampah terlalu banyak yang menghambat, nanti ada jaring yang diangkat oleh satu perangkat aktuator. Dan ini nanti di-feed kepada petugas untuk mengangkat. Jadi jaringnya diangkat, terbuang secara otomatis di pinggir sampah, di pinggir sungai. Nanti yang mengangkut dari sungai adalah petugas. Gitu. Jadi di situ di lokasi yang sama ada aktuatornya sekaligus sensornya. Hal-hal yang seperti itu yang bentuk contoh mikro smart city, mikro project smart city. Oke, semoga nggak jadi bingung ya. Jadi kalau bingung pakai itu aja yang Mikro ya Pak. physical Sistem. sebagai kerangka berpikir. Yang jelas kita baru bicara tentang dua teknologi di sini, IoT platform, satu platform dikontrol, dan IoT kemudian cloud dengan posisi masing-masing. Nanti tadi ada istilah apa? Big data, analitik, AI, lagi machine learning, ada blockchain. Nah, kira-kira itu di mana? Nanti kita bicarakan di lain waktu. Tentang blockchain. Blockchain pernah dengar? Pernah. Ada yang main kripto? Ada yang mining? Ada yang mining? Pak Ale main kripto tuh dulu Pak. Mana orangnya? Nggak ya. Dulu itu main tuh. Masih nggak? Masih untung nggak? Dulu kan jeblok tuh. Saya mungkin saya pribadi tidak melihat tempat resmi dari kripto apa tadi blockchain. Tahu nggak? Punya bayangan nggak apa itu blockchain? Dalam persepsi kalian apa itu blockchain? Belum tahu sama sekali.
Ada yang tahu? Ada yang bisa sharing? Sering Pak kalau nggak dengar tapi Blockchain itu memang yang pemanfaatan yang paling populer sekarang itu dalam mining apa sih Bitcoin dan sekarang Ethereum ya. Ethereum. Nah, itu sebetulnya adalah konsep peer-to-peer sharing. Jadi ada satu data besar yang penyimpanannya terbagi. Jadi kita tidak tahu ini secara keseluruhan data ini siapa yang menyimpan. Yang menyimpan tuh banyak orang dan di berbagai lokasi. Tapi lokasi-lokasi itu saling terhubung dengan kode tautan yang membentuk rantai. Kalau ada yang belajar akuntansi itu ada nomor indeks kali ya, nomor indeks. Nomor indeks itu dikode sehingga tidak mudah untuk menyelip di antaranya. Jadi ada nomor urutan dan masing-masing urutan itu tersimpan di lokasi yang terpisah. Jadi teknologi blockchain itu digunakan untuk menyimpan satu data besar secara terdesentralisasi tanpa ada tempat penyimpanan tunggal. Nah, jadi teknologi blockchain itu hanya bermanfaat ketika tidak ada pihak tunggal yang bisa ditunjuk sebagai pengelola data tunggal. Jadi itu harus diingat-ingat. Seringkali kemarin ada beberapa yang mengajukan topik penelitian blockchain, tapi konteks itu tidak dipikirkan bahwa dia bicara tentang apa ya, sertifikasi. Nah, penyimpanan sertifikasi ini apa betul tidak ada institusi tunggal yang bisa ditunjuk sebagai penyimpanan keseluruhan data? Kalau ada, nggak usah pakai blockchain karena database terpusat menyelesaikan masalah itu. Blockchain hanya ketika organisasinya itu federal, jadi tidak ada pemimpinnya, gitu. Seperti Bitcoin. Walaupun itu pun sebetulnya tidak tunggal karena ada pihak yang berfungsi sebagai policy yang menentukan siapa yang berhak menjadi delegasi penyimpanan A, penyimpanan B, dan lain sebagainya. Penyimpanannya disebar, tapi tetap ada sebetulnya polisinya. Terus terang, kalau yang saya lihat, walaupun sering disebut-sebut sebagai teknologi yang baru dan menjanjikan, pemanfaatannya sebetulnya masih sangat terbatas. Yang saya lihat pada posisi di mana tidak dikehendaki adanya satu otoritas tunggal. Seperti torrent. Ada yang suka torrent, download torrent? Enggak. Nah, torrent itu peer-to-peer. Jadi ketika kita download torrent file ini tidak menunjukkan di mana file itu disimpan, tapi dia menunjukkan satu identitas yang kemudian kita konsultasikan kepada para gateway, para penunjuk jalan, server-server torrent, yang mereka server torrent ini yang mengelola, yang menyimpan kode file tersebut ada di server mana saja, di komputer mana saja. Dan tidak ada penyimpanan tunggal, dan setiap penyimpanan bisa mati setiap saat, ada yang hidup, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah bentuk awal ya, bentuk komponen yang membentuk teknologi blockchain dengan ketiadaan penyimpan data tunggal, gitu gambaran. Jadi saya nggak akan terlalu banyak membahas blockchain di sini. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Apapun? Pak, maaf Pak, ini Pak, kalau misalkan untuk pengajuan yang usulan penelitiannya itu SOP-nya gimana Pak sekarang? Untuk yang sekarang, apakah bisa dari sekarang atau harus nanti gitu Pak? Kalian punya mata kuliah penelitian nggak? Apa sih metode Ada ya? Kalau kalian punya gambaran, kan semakin bagus, semakin cepat, semakin bagus ya. Langsung dikomunikasikan dengan, kalau nggak Pak Arif, Pak siapa? Pak Hendayun ya. Pak Hendayun gitu. Sebetulnya yang diharapkan ini ya bentuk tertulis. Tapi untuk mengkomunikasikan awal bisa dalam bentuk
skematik, PowerPoint dan lain sebagainya. Nanti bisa diasah untuk menjadi satu penelitian. Semakin cepat semakin bagus. Jadi kalian punya waktu untuk mendiskusikan dengan siapapun yang kalian pikir potensial untuk menjadi teman diskusi. Saya atau dosen-dosen yang lain. Saya rasa akan terbuka untuk mendiskusikan apapun di perkuliahan atau di luar kuliahan. Semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat lulus. Ya, Tapi, amin. Tapi nggak ada wisuda ya zaman sekarang. Iya, nggak ada, Pak. Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi mau ditanyakan? Paling berkaitan penelitian itu, Pak, itu yang tadi ada pertanyaan tuh. Jadi untuk pengajuannya. Oh, boleh nanti. Kasih dulu berarti ya, Pak, nanti, Pak. Kenapa? Bisa komunikasi dulu berarti ya ke Ya, silakan. Agar lebih mudah ditangkap idenya, kalau saya sih lebih suka dalam bentuk PowerPoint aja dulu ya. Apapun yang menjadi pikiran kalian, ada gambar-gambar, gambarin. Oh, iya. Sebelum nanti kita buat proposal resminya. Proposal ditunggu kapan sih? Kayaknya udah boleh ya? Nggak tahu sih. Sepertinya sudah, Pak. Sudah boleh ya? Soalnya akhir Desember tuh rencananya Pak Hendayun mau ada seminarnya ya. Oh gitu? Seminar UP, usulan penelitian? Iya. Oh, Diharapkan gitu. Oh ya, berarti harus segera. Berarti itu pengajuannya ya, Fit? Pak, misalnya berarti sebelum seminar UP kan proposal tuh ada iterasi ya Pak, kayak ada yang kurang ini revisi Iya. gitu ya. Cari ya, kalian komunikasi aja dengan siapapun yang kalian pikir relevan dengan penelitian kalian. Karena penentuan pembimbing itu setelah proposal kalau nggak salah ya, setelah seminar. Jadi ya mau ngobrol sama saya, ayo kapan saja, saya ada waktu. Baik Pak. Oke. Habis ini ada kuliah lagi? Ada Pak Hendayun. Oh, Pak Hendayun. Jam berapa? Rencananya sih jam itu, tapi kayaknya lebih ke e-learning Pak. Oh, jadi ada ini lagi, tugas lagi. Oh iya. Nggak ada tetap muka, Pak. Oh, oke. Iya, Pak Iim juga saya lihat di PSTI belum ada tatap muka. Tapi nggak enak, yang di kuliah nggak ada tatap muka, tugas doang. Nggak bisa diskusi. Terus besok ada kuliah? Kalau hari Minggu ada kuliah, teman-teman? Nggak ada ya? Jadi Jumat, Sabtu? Atau Sabtu aja? Sabtu aja. Oh, Hari Sabtu aja. Sabtu Pak ya full. Ya dimanfaatkan untuk mencari inspirasi, baca-baca gitu. Kalau dengan cepat lulus, semakin banyak inspirasi baca, akan semakin mantap tulisannya nanti. Oke. Gitu aja. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan, Pak. Terima kasih, Pak.